Nah, ini sifat ini tercela ya, karena berarti dia seolah-olah lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa namanya? Jadi ada beberapa ya penyebab. Mungkin dia merasa bahwa hukum Allah ini tidak maslahat. Lalu karena tidak maslahat, lalu kemudian dia tinggalkan. Berarti apa? Dia tuh merasa dirinya lebih tahu tentang kemaslahatan dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tercelanya orang yang punya anggapan seperti itu. Dan Allah SWT mencela kepada orang Yahudi yang punya sikap seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, Kul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu yang lebih tahu? A'lamu amillah atau Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan ayat itu sebenarnya sudah jelas jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu atas itu semua. Manusia betapa bodohnya, ya. Sehebat-hebatnya manusia, sepandai-pandai manusia, dia tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Jangankan membuat seekor gajah yang besar, hanya lalat yang kecil pun tidak bisa. Itu menunjukkan betapa bodohnya manusia. Lalu bagaimana dia merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bukan hanya satu lalat, ya, manusia dengan keilmuannya tidak ada seorang pun yang bisa membuat sebutir jagung, sebutir beras, tidak akan bisa dengan akalnya, dengan ilmunya. Lalu bagaimana mungkin dia merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Sehebat-hebatnya manusia, tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang terjadi setahun lagi. Jangankan setahun lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, sehari lagi, bahkan nanti terjadi apa? Tak ada seorang pun manusia yang tahu. Lalu bagaimana mungkin dia merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga berani menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan memilih-milihnya. Ini cocok buat kita dan ini tidak cocok buat kita. Bahkan Allah SWT memberikan ancaman yang sangat keras kepada orang yang bersikap seperti itu. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Lalu Allah SWT memberikan satu ancaman kepada mereka yang seperti itu. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada seorang pun yang mengerjakan itu di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, wa yuradduna ila asyadil adab, dan dia akan dikembalikan kepada adab yang sangat pedih. Ini adalah ancaman Allah SWT kepada mereka yang mengambil sebagian ayat dan melemparkan sebagian yang lain. Dan sebenarnya ketika itu dilakukan, dia tidak sedang berhukum kepada Allah. Dia sedang berhukum dengan hawa nafsunya. Karena dia hanya mengambil yang cocok dengan hawa nafsunya. Berarti Al-Quran itu bukan sebenarnya yang dia gunakan sebagai hukum. Ya, kalau suatu saat ia gunakan Al-Quran, bukan karena Al-Quran sendiri, tetapi karena kecocokan dengan hawa nafsunya.